Foni malah awal-awal tuh sampai potong pendek rambutnya, udah kayak Demi Moore dia. Dibabat habis. Demi Moore ininya rambut Demi Moore, ketahuan referensinya tua ya. Gue juga tahu ya. Jadi tinggal ngasih tahu gue nanti tanggal sekian gue start dari Padang, gue bakal lewatin ini. Nah mereka udah pantau tuh. Jadi misalnya mau lewat Lampung, mungkin ada yang nyaut tuh, Bang begalnya gue tenang aja aman. Iya. Ada tuh, tenang aja Bang, gue lagi absen. Di tengah journey kalian yang gue yakin cukup capek walaupun fun itu, pernah gak ada anjrit audionya gak keluar lagi? Oh banyak. Tuh kan. Gak hanya audio, videonya hilang. Oh iya. Sebenarnya gini, kalau lu riding jauh, kalau pakaian motor lu, ya, iya. pakaian lu cukup untuk 3 hari, itu cukup untuk berbulan-bulan. Ya. Oh jadi lebih ngulang aja pakainya? Yes. Betul. Oke. Intinya gitulah, cukup untuk 3 hari, cukup untuk berbulan-bulan. Ya cuci di motor. Cuci di motor, cuci di hotel. Cuci di motor. Gue sebagai penemu San Mori, Sunday Morning Ride. Sunday Morning Ride. Jujur lo percaya gak? Gue seumur hidup San Mori baru 2 kali dan baru tahun kemarin. Oh iya? Belum pernah. Selama? Seumur hidup. Seumur hidup. Karena gue, temen gue yang suka motor banyak sekali. Cuma memang gue sama motor gak terlalu into gitu. Tapi pas nyobain seru. Ternyata. Nah, begitu gue liat Instagram kalian, keliling Indonesia. Gokil. Sebelumnya nyampe ke situ ya, kalian nih udah berapa lama sebelum jadinya pasangan suami istri? Kenalnya tahun berapa? Kenal tahun berapa? Kita kenal Dari itu tahun... kuliah, dari kerja, kantor? Saya awal kuliah, 2011. Oke. 2011. Padang. Oke. Habis itu lanjut. Seangkatan? Enggak. Wah, gue bangga nih dibilang seangkatan. Jangan dong. Ntar kalau iya. Kita tuh jauh banget bedanya. 11 tahun 11 gitu. tahun. Bob. Oke, berarti beda kampus justru. Iya, beda inilah gitu. Oke. Lalu. Nah, terus kenal pacaran, 2 tahun pacaran, mutusin married. Married 2013. 2013, Ya. berarti 12 tahun dengan tahun Tahun ini ya. ini 12. Betul, 12 tahun pernikahan. Dari tahun keberapakah kalian mulai untuk, gue yakin lu sih Ki, untuk motoran yuk. Sebenarnya gue kan kalau motoran jauh itu tuh, jadi ibaratnya kan kalau zaman kita anak-anak muda ABG baru kenal motor kan biasanya pada ngebut-ngebutan kan. Ya. Nah kalau gue tuh dari dulu tuh begitu udah kenal motor tuh emang sukanya jalan santai pelan-pelan, tau-tau sampai mana gitu. Oke. Nah, kalau gue emang dari dulu begitu. Nah ketemu sama dia, yang ternyata dia itu memang lebih suka motoran juga sebenarnya, tapi waktu itu sebelumnya nggak dibolehin. Ya, dikekang orang tua lah, nggak dikasih izin. Bukan dikekang, dijaga. Dijaga ya. Mertua yang baik. Menantu yang baik. Benar. Nah, yang entah gimana ceritanya waktu pertama kali kami izin dari Padang mau motoran ke Bukit Tinggi, izin ke mamanya dia, langsung dibolehin. Dia juga kaget. Benar. Nah, Oh ini masih pacaran nih? Masih pacaran. Kan Bukit Tinggi cuma 2 jam doang, balik gitu. Udah dibolehin langsung. Nah, habis itu sejak Auranya itu. baik nih. Amin. Lo awalnya kenapa bisa, kalau cowok suka motor gue gak kaget. Tapi kalau cewek gue suka agak emes sih. Lo kenapa suka motor? Karena motornya sih enggak. Gue itu lebih suka adventure bang. Oke. Suka masuk hutan, nyari-nyari air terjun. Pokoknya suka yang berbau dengan alam. Oke. Nah jadi kalau motor ini tuh karena lebih dekat dengan alam aja kali ya. Jadi gue bisa ngerasain angin, bisa ngelihat view-nya lepas gitu loh. Mungkin di mobil bisa juga. Cuman kan kekungkung sama kaca mobil ya. Jadi sebenarnya ada sedikit claustrophobia. Iya jadi kayak gak suka ruang sempit, rendah kayak gitu gak suka. Makanya lebih memilih motor daripada mobil. Begitu dia tahu lu suka alam, Ricky gini nih. Ini dia Masuk nih. Masuk nih gue nih. Temenin yuk gitu. Tapi nggak ini juga sih. Kita malah sebenarnya nggak nyadar bahwa ternyata kita tuh hobi. Sesuka itu gitu. Sesatu itu ya abis itu ya udah mengalir aja pacaran, motoran gitu sampai nikah. Ya pokoknya dari pacaran tuh udah sering lah yang motoran yang cuman balik hari. Kan masih pacaran, belum boleh nginap. Begitu udah nikah nggak perlu izin orang tua lagi, ya udah makin jauh. Sampai di titik apa kalian kayaknya kita harus touringnya serius nih konsepnya, sampai dikontenin. Apa titik itu Ki?
Oh, itu panjang juga sih sebenarnya. Iya, sebenarnya titik direncanainnya dengan motoran itu juga nggak ada sih Bang. Ngalir aja. Gini deh, awalnya sih kita waktu habis nikah sih sebenarnya touring itu baru sebatas provinsi tetangga. Paling dari Sumbar ke Jambi, ke Riau, ke Sumatera Utara, paling gitu-gitu doang. Oke. Nah, pasca COVID, sedang COVID. Jadi waktu itu sebenarnya kami sudah, kan kami berdua memang bukan orang kantoran. Kerjanya di bidang entertainment lah. Di wedding. Apa kalau boleh tahu? Gue nge-MC, dia wedding organizer. WO. Ya. MC, mantep. Jadi dari situ biasanya kita tuh yang kayak gaya orang bule. Jadi 11 bulan kerja, sebulannya liburan. Iya, benar. Nah, kan waktu itu kita di bulan Maret 2020. Ya. Udah ngerencanain mau liburan nih sebulan lebih. Udah ini tau-tau kan lockdown. Lockdown. Habis itu begitu sudah agak turun tuh. Sudah bisa perjalanan. Nah, kita mau balas dendam nih. Wah, tahun lalu gak bisa nih. Nah, duit yang harusnya saving buat yang si COVID entah sampai kapan waktu itu. Kita nekat-nekatin langsung memutuskan dari Padang sampai Flores. Motoran. Waduh. Iya, itu nekat sih. Itu perdana yang benar-benar lintas pulau. Betul. Sebelumnya kan cuman tetangga-tetangga, provinsi tetangga doang. Nekat ke situ. Habis itu iseng-iseng mikirin gimana kita bikin dokumentasi lah. Bikin dokumentasi terus nah ya gue track back dikit kenapa judul nama channel gue tuh Icak-Icak TV. Icak-Icak itu kalau orang Sumatera kan Icak-Icak itu artinya pura-pura. Jadi Icak-Icak TV itu kayak pura-puranya TV. Oke. Dan kita waktu itu awalnya memproklamirkan diri kita sebagai Icak-Icak vlogger, pura-puranya vlogger. Jadi dokumentasi iseng-iseng itu gue bikinnya itu udah kayak kita dari awal, hai guys. Kita jadi udah kayak ada greetingsnya ada apa padahal itu aslinya bercandaan. Bercandaan karena buat internal jokesnya kita lah dan itu dokumentasi doang. Tahu-tahu kita nggak promosiin nggak apa-apa. Banyak yang nonton. Banyak yang seneng. Ini YouTube apa Instagram? YouTube. Instagram malah kita nggak ini karena dasarnya kita memang bukan tipe yang suka selfie segala macam gitu nggak suka sebenarnya. Jadi jalan balik dari akhirnya yang Flores itu nambah sampai ke perbatasan Timor Leste. Balik lagi, nah dari situ ternyata langsung monetize nih. Oke. Nah, itu episode pertama? Bukan episode pertama, beberapa episode lah. Oke, ya baru dimonetize karena tembus viewers berapa? Ya, gitu kan. Malah kita jam tayang dulu baru subscriber waktu itu. Awalnya. Habis itu sambil jalan, habis videonya diedit udah selesai, nyandu ternyata. Jalan jauh ini bikin candu. Iya. Di saat ada demand dan yang nonton senang, nyandu pasti. Itu awalnya sih lebih ke candu di jalannya. Candu di jalannya, oke. Bukan masalah YouTube-nya subscribernya sih. Nah akhirnya kita bikin season kedua, kita pakai season kan. Season 1 itu Padang, Timor Leste bolak-balik. Yang keduanya kita bikin keliling Sumatera. Oke. Nah keliling Sumatera. Itu di tahun yang sama ya? Di tahun yang sama. Itu berapa bulan tuh? Kalau yang season 1-nya Padang Timor Leste 74 hari. 2 bulan lebih ya? Ya 2 bulan setengah lah. Yang habis itu keliling Sumatera sebulan. Nah habis itu udah nih, nah kayaknya enak nih. Sumatera udah, Jawa kemarin waktu ini kan perginya Pantura, pulangnya Pansela. Kalimantan Sulawesi lagi nih. Nah mulai habis itu ternyata ada di approach sama brand. Oke. Nah udah mulai dapat sponsor. Endorse ya? Endorse. Wah lumayan nih, bisa cuan nih. Jalan-jalan cuan. Nah udah habis itu Borneo kemarin keliling 360 sampai Malaysia Brunei. Dapat endorse juga, dapat sponsor juga, udah full sponsor lah. Wah ini kayaknya kita seriusin deh gitu. Tambah lagi job MC gue kurang sejak gue touring. Orang taunya dia pergi mulu. Personal branding turun kali ya. Iya langsung berubah. Ricky udah gak pernah MC lagi nih, gue liat-liat. Enggak, yang tololnya gini. Kan gue udah nyampe nih di Padang nih. Gue naikin video, anggaplah yang kemarin kan gue naikin video yang di Brunei. Kan pasti telat nih. Nah abis itu besoknya gue jalan di pasar ketemu, lo bukannya lagi di Brunei? Dianggapnya video yang tayang itu adalah realnya gue saat itu. Jadi orang mau nge-hire MC juga, dia masih di Brunei. Bisa jadi sih. Nah kayak gitu. Jadi ya udahlah. Iya. Berarti bisa dibilang lu sekarang total di konten ini. Udah lu lepas WO juga? Masih. Kalau WO-nya kan dia masih WO-nya kan ada timnya masih jalan. Jadi kalau dia ada di Padang dia ikut, kalau enggak ya udah enggak involve. Tapi lu secara MC totally gone. Gone ya? Udah enggak lagi. Oke. Sampai di titik apa lu merasa
ini worth it nih buat kita seriusin secara konten karena endorsementnya datang. Berapa nilainya kalau gue boleh tahu? Sampai lo, ini gue gak nyangka nih. Yang Borneo lah ya. Yang Borneo sih. Yang terakhir berarti? Iya, yang terakhir. Dapat. Itu oke tuh. Kisaran aja? Di atas inilah. Di atas 3 digit? Ya, di atas 3. Oke. Oh 225. Amin aja, amin. Tambahin dong. Tambahin. Oh, Enggak bercanda. Oke. Ya pokoknya waktu itu yang, loh ada ya ternyata brand yang mau bayar segini. Walaupun sebenarnya di subscriber kita belum terlalu banyak. Berapa subscriber berapa? Waktu itu terakhir itu kita baru di 4.000 atau 6.000? 4.000 itu waktu Sulawesi. Tapi itu juga masih puluhan. Iya. Habis itu di atas itunya itu waktu masih 14.000 kayaknya. Apanya puluhan? Nilainya. Nilai sponsornya. Ya, habis itu yang terakhir itu di atas cepet. Ternyata ada walaupun tanpa kita angkanya yang itu, tapi kan mungkin mereka ngelihatnya karena kita benar-benar jalan dan benar-benar ngebuktiin si produknya itu. Nah, si brandnya mungkin nangkapnya itu. Iya. Jadi kita bukan selebgram, bukan apa, tapi benar-benar jalan dengan value media sosial kita yang memang mungkin saat ini masih kecil. Tapi mereka berani gitu ya, ternyata kayaknya bisa nih gitu. Nah, lanjut yang kita next berikutnya ini, ternyata juga banyak yang mau involve. Yang mau tap in ya? Ya, jadi ya udahlah kita terusin lah jadi full time traveler nantinya. Kenapa kalian tidak berpikir, karena semua industri yang sifatnya berbau sosial media atau entertainment biasanya ya, itu pindah ke Jakarta. Kalian gak kepikiran? Kepikiran banget untuk move ke sini. Kita ada kamar di bawah sebenarnya. Oh ya udah. Ya udah bukan rumah gue. Langsung aja ya. Ya udah deh. Ya ada sih, karena lebih, jadi gini, selama ini kalau kita lempar proposal ke brand kan nggak dibaca. Tapi kalau pas ketemu ngobrol beda. Ya lebih enak kan. Gitu, jadi ya bahkan kita sekarang ini lagi di Jakarta ini sebenarnya kemarin itu ya ketemu beberapa brand ngobrol. Tapi based on experience gue ya, kalau konten lo bagus, uang datang dengan sendirinya. Jadi lu jangan fokus ngelempar proposal, lo kuatin konten lo aja. Ya. Menurut gue itu juga bisa jadi cara untuk lo biar lu jadi rajin nih, biar pada nengok. Kan lo dihubungin tuh. Ya. Kayak gitu kan. Nah itu akan berdatangan lagi nanti. Iya sih. Berarti TikTok semua jalan. TikTok cuma masih belum gede lah, masih baru sekarang ini kita baru build di Instagram sama di YouTube. TikToknya. Tiga berarti sih ya. Dari awal. Ya. Oke. Dari puluhan kabupaten, ratusan kali ya yang udah dilewatin. Ya kalau kabupaten adalah ya. Kalau gue sebagai orang awam adalah salah satunya kan pasti ada rasa takut akan kecelakaan mungkin, amit-amit, bannya kempes atau apa. Sampai gue nggak tahu kalau ngelewatin hutan mungkin. Experience apa Ki, Fon? Yang lu anjir gue gak bisa lupa nih. Serem, lucu, unik, apa aja? Kalau yang serem sih ada. Serem ada sih. Coba yang serem dong. Mumpung siang. Serem ya, season 1 dulu nih. Waktu season 1 nih. Season 1 kita itu dari Kupang. Arah balik pulang nih. Naik kapal ke Larantuka. Jadi kita naik malam ya? Naik kapalnya sih sebenarnya pagi. Oh, tapi sampainya. Kan kapalnya itu sampai berapa belas jam. Jadi nyampe di Larantukanya itu udah jam subuh, 2:30 pagi. Subuh jam 2:30 pagi. Turun-turun, pokoknya kita turun ke jalan lagi itu sekitar 3:30 pagi. Udah jam, ya enggak, 3:30 itu udah nyampe di lokasinya. Oh, lokasi pelabuhannya. Bukan. 2:30 kan keluar pelabuhan. Jalan 3:30-nya itu udah di situ ya, benar-benar. Oke. Terus ya pokoknya jalan Flores lah ya. Ini terus ada hutan, kayaknya hutan produktif gitu yang pohonnya rapi-rapi gitu, apa jati apa-apa gitu. Terus tiba-tiba di sebelah kanan jalan berjejer anak-anak 5-6 orang gitu, tek rapih barisannya. Terus mereka tuh pakaiannya putih-putih. Enggak dress sih, mungkin kayak kaos oblong putih. Baju normal itu. Anak-anak main gitu, putih-putih, terus mukanya putih, pucet, enggak ada ekspresi, enggak ada suara. Mereka di sini, kita di sini, kita jalan, terus mereka tuh ngeliatin dari kita jalan sambil nari-nari, ngeliat ke situ, nari-nari gini, kayak nyambut gitu. Serius? Tapi nggak ada suara sama sekali. Serius. Di belakang lo nggak ada kendaraan lain? Nggak ada. Jadi kita gini,
kita keluar dari kan pelabuhan nih, kita mikir nih, kalau di pelabuhan, gue lupa nama pelabuhannya lagi. Pokoknya kalau ke kota Larantukanya belok kanan, masih ada setengah jaman lagi lah. Mungkin mikir nih jam 3 pagi ngapain nih kita ke situ. Sementara tujuan kita ada teman di Maumere. Okay. Jadi ya udahlah gas aja lah. Dilihat di map kayaknya kita nyampe pagi nih di Maumere. Ya udah gas. Keluarlah barengan sama truk-truk, mobil-mobil lain yang keluar dari kapal. Ternyata mereka begitu keluar area pelabuhan langsung berhenti di warung. Warung-warung tuh. Nggak ada yang jalan. Adapun yang jalan tuh yang kampungnya deket-deket situ. Jadi lama-lama tinggal kita sendiri. Oh tuh yang lain gini kali ya. Berani juga tuh dia. Iya. Gak tahu aja kata. Sambil makan Indomie dia gak tahu aja tuh kata dia. Iya. Ternyata emang gitu. Orang nggak akan ada yang jalan malam-malam di situ. Jadi tunggu pagi baru jalan. Iya. Nah kita kan itu pada keluar ya udah keluar. Kecek. Tiba-tiba itu. Lihat. Tapi anehnya kita nggak ngerasa horor saat itu. Betul. Dia cuma ngelihat. Itu gelap kan jam 4 pagi ya? Gelap dan gak ada lampu jalan, cuman ya cahaya bulan berapa lah gitu kan. Lampu motor kita, gak ada suara lain. Jadi itu anak-anak hening, gak ada suara. Maksudnya kalaupun beneran anak-anak pasti ketawa apa ya, gitu. Ada suaranya lah. Kalau nari-nari ada musiknya atau apa. Ini gak bener-bener hening kita tuh sama-sama diem. Terus yang ngeliat dia udah langsung dari sebelah sini kan, tapi ngelirik ujung mata. Diem aja, sampai ketemu kampung. Baru berani ngomong, tadi lihat gak? Tadi lihat gak anak-anak itu? Lihat gak kakinya gitu kan? Abis itu udah buyer-buyer aja lagi. Terus tanya kakinya kenapa emang? Enggak maksudnya. Takutnya nampak apa enggak? Oh iya. Tapi enggak perhatiin waktu itu. Enggak perhatiin benar. Sampai di Maumere udah ketemu teman kami ceritain. Ya daerah situ memang sih. Ya udahlah. Ini kalau diceritain lagi nih. Tuh merinding lagi. Wah gue kalau lewat situ sih. Kayaknya ke kiri langsung deg langsung. Habis itu yang lucunya gini, kan gue search lagi tuh di Google Map cari-cari yang mana ya daerahnya. Jadi ternyata memang ada daerahnya, emang lurus doang, ada hutan-hutannya, tapi itu cuma paling 1-2 kilo. Nah waktu malam itu kita berasanya panjang banget. Gak habis-habis. Jadi belokan, turunan dari bukit lalu datar lurus. Nah saat itu kita berdua ngerasa itu jalannya panjang banget ya? Adalah setengah jam lebih, lurus doang sampai bosan. Tiba-tiba di tengahnya ada itu. Habis itu pas lihat ini, wah paling cuma 1-2 kilo ini. Nah kita lewat mana waktu itu? Waduh. Kalau balik lagi mau gak lo? Tungguin mana nih? Pengen dikontenin buat bukti kan? Mana nih? Cuma udah ber-10. Mana nih? Tapi balik ke Floresnya lagi mau, karena cakep banget. Iya si Flores indah banget, setuju. Tapi kalau buat nantangin gitu kayaknya enggak deh. Enggak sih. Dia kan kenalan aja. Kenalan. Itu satu. Terus apa lagi? Terus season 2 ada. Season 2 banyak, cuy. Dari Padang kita sampai Lubuk Sikaping. Lubuk Sikaping itu berapa jam palingnya? Ya paling 2-3 jam ya. Ini secara gak langsung knowledge geografis kalian juga. Oh ya, bertambah ya. Kota di Indonesia atau apa aja. Itu Lubuk Sikaping gue baru denger seumur hidup tuh. Jujur. Iya oke. Lalu. Di situ itu dia yang ngerasain. Ya, jadi kita nginap malam itu di hotel. Jadi kita berangkatnya dari Padang tuh udah telat banget. Jadi baru berapa jam riding kita udah berhenti. Karena udah sore. Nginep lah. Udah asal milih aja ada hotel, berhenti, masuk, nginep. Habis itu lihat di Google Map, ternyata nih hotelnya baru dan itu gedung udah lama terbengkalai. Baru dipugar aja. Jadi cek di Google Street View kan kelihatan tuh tahun berapa ini gedungnya begini. Tahun berapa gedungnya, udah sekian lama tuh terbengkalai, baru jadiin hotel lagi. Itu begitu masuk kamarnya kayak itu kamar rame banget. Feeling, tahu gak sih? Apa yang lu rasain waktu kayak feeling kamar itu kok rame, tapi nggak ada orang. Tapi feelingnya ini kayak kamarnya kayak rame banget orang. Oh nyaman tuh. Gue sih nggak tidur tuh gue terus. Oke. Coba tidur itu yang kayak lagi tidur ada orang ngeliatin kita begini, tahu kan? Kacau sih. Buka mata, kacau. Buka mata gitu lagi. Nah puncaknya dia nih. Nah puncaknya itu udah tidur nih kita. Tidur pakai selimut. Terus tiba-tiba kaki ini ngerasa ada yang tarik gitu. Bener-bener kayak ada yang narik gini. Gitu. Dan terasa itu dingin. Narik. Kan kita dalam selimut dan gue lagi gak bisa tidur. Iya. Jadi gue lagi kebangun tiba-tiba dia langsung kaget gitu. Langsung ya udah tenang. Diam. Gak bahas apa-apa sampai besok paginya begitu riding, check in. Begitu keluar dari area itu hotel baru, tadi malam kenapa sih gitu. Wah lu berarti oke juga lu gak panik lo ya? Gak udah diam aja udah gak bisa. Boleh lo. Lu kalau di film-film wibawa tuh. Tenang. Bener gak? Padahal gue udah gini-gini juga sih sebenarnya cuma mau ngapain gitu kan. Iya, Denzel Washington tuh. Tenang. Lampu nyalain dong.
lampu mati tapi dia nggak bisa, lampu apa tuh yang model Oh dia ada gitu, lampu apa ambience-nya lah, lampu ambience-nya masih bisa hidup. Kalau kita sih tipikalnya emang kalau tidur itu harus segelap-gelapnya baru bisa tidur. Iya sih. Jadi ya walaupun dalam keadaan gitu kalau gue hidupin lampu makin gak bisa tidur. Ya udahlah pasrah aja. Iya. Pasrah ya. Kalau gue punya pengalaman hotel horor di Solo kalau nggak salah. Detik itu juga gue ke resepsionis. Maksudnya ini nggak wajar nih Mas gitu. Oh. Ya dia cerita, dulu hotel ini pernah kebakaran. Wow, bagus. Gue bilang akhirnya, gue tuh waktu itu. Gue tahu nih hotelnya. Hotelnya cakep banget kan, belakangnya ada kayak museum apa gitu. Lupa gue, pokoknya nggak jauh dari situ tuh kayak alun-alunnya. Yes, bener. Ada toko elektronik. Iya. Ada toko elektronik. Itu yang merinding gue. Itu. Yang itu kebakaran terus terkunci orangnya di dalam. Lupa gue. Terus dia di dalam hotel. Gue tahu tuh hotelnya. Waktu itu gue lagi event, pokoknya kompetisi dance lah. Babak penyisihan sampai, ini gue gantian ya cerita ya. Babak penyisihan sebelum final gue balik dulu ke hotel karena venue-nya deket. Tas gue taruh di meja, tas gue jatuh. Jatuh sendiri? Jatuh sendiri. Oh gue taruh ke pinggir kali ya, gue bilang. Gue diemin tuh gue. Terus anak-anak, kok kita mau final nih, lo balik ke venue. Oh iya gue mandi dulu. Itu gak gempa, kaca toilet gue getar sendiri. Tak. Tapi yang lain gak goyang. Terus di toilet yang buat pup itu, kan ada buat gini nih. Mencret. Jatuh sendiri. Crak. Lepas dari itunya. Lepas. Oh kendor. Gue pakai sikat gigi kan. Masukin lagi. Jatuh lagi. Crak. Pas gue keluar. Fix lampu kamar gue. Tak. Buset bulu kuduk gue. Langsung gue. Itu mau Superman juga kayaknya sih. Karena ya gue tuh lantai cukup tinggi. Dan liftnya lama tuh gue kayak wah ini sih. Akhirnya si resepsionis ya dulunya anjing. Ya, jadi lo maksudnya gue bisa ngebayangin lo cukup menjaga emosi tuh saat itu. Sampai ngebahasnya pas udah check out kan. Udah check out. Iya. Oke itu kakinya sih ditarik tuh sih. Iya. Tapi anehnya itu mimpi. Tapi gue berasa itu nyata. Nah gimana tuh? Lu tau dari mana itu mimpi? Pertanyaan gue. Memang mimpi. Lagi tidur lah pokoknya. Lagi tidur mimpi. Pokoknya mimpi itu ada orang keluar dari kamar mandi. Kayak grendel pintunya kan denger ya misalnya kayak gitu. Di mimpi itu kayak gitu ceritanya. Tapi nyatanya itu gara-gara dipegang karena kerasa dingin. Ya lu habis dipegang orang masih kerasa dong sisa ininya. Dia ketika gitu. Bangun itu masih ngerasa. Jadi tuh antara mimpi yang jadi kenyataan apa gimana gitu gak tahu juga. Wah kacau juga sih. Kayaknya banyak sih. Ada kita parah sih banyak ininya kalau horornya tapi ya. Yang lucunya apa? Yang lucu. Kayak anjir nih di culture di daerah ini kocak-kocak banget nih apa gitu misalnya. Ada gak yang, wah gue gak bakal tahu nih kalau gue belum pernah mengunjungi tempat tersebut gitu. Apa ya yang lucu ya? Yang seru sih banyak nih. Ya apa coba? Boleh. Di Banjarmasin ada apa ya nama ininya. Pokoknya itu ada hari-harinya si ibu-ibu satu RT itu tiap-tiap RT itu pada ngumpul bikin bubur apa? Ya pokoknya bikin memang culture-nya gitu di Banjarmasin. Jadi setiap hari apa? Pokoknya sekali setahun ibu-ibu RT ngumpul rame-rame masak rame-rame terus dibagiin makan rame-rame. Nah pas kita nginap itu di homestay itu pas depannya itu posko masaknya. Jadi ngikut yang begitu seru-seruannya. Jadi ibu-ibu RT ikut ngaduk buburnya apa segala macam. Kayak gitu sih seru lah. Yang begitu. Nah ini menarik nih Ki. Kan tadi kita pas off cam sempat kita cerita lah. Kalian kan backgroundnya sorry nih minoritas kan. Double malah ya. Double minoritas tuh. Tapi ternyata pada saat kalian muter-muter Indonesia tidak seperti yang diberitakan. Nah gue tadi keinget experience itu. Coba apa yang jadi kan bikin lo berkesan? Kalau kita lihat di media sosial kayaknya kan sepintas orang Indonesia tuh kayak rasis lah atau apalah atau perbedaan agamanya kuat banget atau apa segala macam. Tapi pengalaman kita riding keliling bahkan di desa-desa di apa gitu kita nggak pernah sekalipun ngalamin kejadian-kejadian yang based on ras atau agama yang membeda yang membuat kita merasa nggak enak.
Nggak pernah ya? Nggak pernah sama sekali sejauh ini kita jalan. Bahkan yang paling itu Aceh nih. Oh, Kan iya, Aceh jangankan kita yang kami Katolik nih. Kadang-kadang teman-teman yang Muslim yang nggak tahu Aceh juga berpikir bahwa Aceh itu akan seketat itu dengan syariatnya. Iya kan? Bahkan waktu kita planning nih mau ke Aceh, teman-teman baik yang Muslim baik yang non Muslim udah bilang, saranin nanti bawa kain kalau di Aceh nanti apa gitu segala macem. Sampai di situ kita jalan ternyata bisa aja. Malah orang Aceh itu ramah dan mereka punya culture adat mereka memuliakan tamu. Jadi kalau memang kita tamu, kita datang juga dengan baik-baik dong. Iya. Nggak lantas kita pakai baju seksi-seksi, nggak mungkin juga gue pakai bikini di situ gitu kan. Ya gue ya pokoknya intinya gitu. Dan Foni juga kan memang dia kesehariannya begini. Jadi nggak yang seksi-seksi gitu-gitu ya. Sampai situ orang biasa-biasa aja. Bahkan Foni nggak perlu pakai kain kecuali kalau kita mau ke masjidnya. Nah itu kan ya kita menghormati agama orang. Tapi kalau di publiknya kita masuk ke warung kopi, kita begitu orang lihat, ya mungkin 1-2 orang masih ngeliat lah, siapa nih? Paling tapi begitu tahu ini pasti orang luar datang. Gitu. Udah welcome semua. Jadi malah kita nyaman, kayak di Aceh itu nyaman, kayak gitu. Jadi ya pada intinya kalau gue boleh bilang Indonesia itu di grassroots-nya itu orangnya baik-baik semua. Berarti kalau nggak grassroots jahat-jahat. Karena sudah terkontaminasi kan dengan buzzer, dengan ini yang sengaja bikin keruh suasana gitu-gitu. Nah kayak gitu. Tapi ketika kita ketemu langsung dia nggak pernah sekalipun nemui perlakuan yang tidak mengenakan. Toleransinya tinggi ya. Oke. Gitu. Kalian mulai ketagihan berarti kan dari pandemi sampai sekarang berkembang. Udah punya demand di sosial media, sponsor juga mengalir. Goals terbesar kalian secara konsep touring mau kemana dan kapan? Oh kalau secara touringnya, yang gedenya itu ini kan tahun ini kita rencana mau keliling ASEAN 10 negara. Setelah Lebaran? Ya. Setelah Lebaran. Mungkin flag off di Juni mungkin. Habis itu kita pengen bisa big lab-nya Australia. Gila. Keliling benuanya Australia. Wow. Habis itu yang goals banget itu Indonesia ke Eropa full darat. Itu pengen nanti suatu saat. Kalau ke luar negeri itu berarti kaliannya beda kapal atau pesawat? Kaliannya pesawat? Bisa atau gimana sih biasanya? Enggak, kalau bisa 2 macam kan. Kalau kita keluar itu kan berarti kan Malaysia dulu nih. Iya. Malaysia itu ada 2 pintu, satu lewat Borneo dari Pontianak. Australia. Oh Australia pasti ngirim. Ngirim kan? Ngirim dulu, baru kita ridingnya di situ. Lalu kesananya pesawat? Iya. Oke. Nggak bisa dong. Belum ada jembatannya kita. Enggak, maksudnya kapal-kapal Kayaknya nggak ada deh. Kontainer yang... Oh iya kontainernya motornya, yang kitanya... Ya lu ikut di situ aja, enggak ya? Kalau bisa pengen sih. Kan, kalau bisa pengen sih. Saking cintanya sama petualangan mau angin-angin laut kan begini gitu. Kan gue nggak tahu. Kalau bisa mau. Kalau ada mau aja sih. Oh nggak boleh ya? Nah itu masalahnya nggak boleh. Nggak tahu. Kapal kontainer nggak boleh terima penumpang. Itu masalahnya. Oke. Kalau ada sih ayo. Eropa pun konsepnya seperti itu ya. Eropa kan kita bisa kirim ke Malaysia, dari Malaysianya baru itu full darat udah. Oke. Nah, itu. Eropa tahun ini juga rencana? Oh enggak, itu masih goals jangka panjangnya lah. Satu-satu lah. Eropa sih semua darat sih itu, iya sih gila sih itu. Seru banget sih. Bisa berbulan-bulan kali ya? Ya. Bisa. Di sana ya, ngurus visanya. Kesananya ya. Nah itu juga kan tantangan sih nanti ngurus visa Schengen-nya kan. Visa Schengen betul. Harus jauh-jauh hari kayak gitu. Itu kalau goals touringnya. Kendala teknis apa yang kalian paling males nih kejadian lagi? Apa bocor apanya? Bannya? Percaya nggak percaya kita hampir nggak pernah trouble sepanjang mantep. Bocor ban aja nggak pernah sekalipun. Jadi kuncinya disiplin sih. Disiplin di motor itu sekian ribu kilo harus rajin servis apa segala macam. Terus kalau mau jalan ini tekanan anginnya harus dicek. Kalau hujan lebat? Gitu. Tergantung hujannya. Kalau masih tidak mengganggu jarak pandang, ya mantel hujan, gas. Idi, keren itu kayak video klip tuh. Iya. Hujan-hujanan ya. Bener. Terus untuk keamanan pernah mikir gak bahwa
sajam gitu? Pernah. Sajam sih enggak ya, karena gue orang awam kan ngeliat, gue gak tahu di daerah sepi ada pertama begal. Kali kami kan kalau di Sumatera terkenal tuh daerah Lampung misalnya. Iya betul. Nah awal sekali touring jarak jauh lewat situ tuh gue udah parnoan tuh. Karena perdana nih. Foni malah awal-awal tuh sampai potong pendek rambutnya, udah kayak Demi Moore deh. Dibabat habis. Demi Moore ininya, rambut Demi Moore. Ketahuan referensinya tua ya. Gue juga tahu ya udah potong pendek biar nggak ketahuan cewek. Terus gue bawa ini skop lipat buat jadi ini. Dia kan kalau bawa sajam kan di polisi kena. Nah skop lipat bawa. Kalau ada apa-apa lu gitu. Iya. Habis itu ternyata setelah yang penting kan. Nah enaknya di motor itu kita bilang nih, gue dari kota Padang, gue mau ke Palembang misalnya kan. Nanti di Jambi kan ada Morobungo, ada kota-kota begitu. Nanti ada bikers itu yang akan nungguin, ngajak ngopi, terus ngasih tahu info nanti gini. Yeah. Jadi setiap kota yang gue lewatin itu selalu dapat info bahwa oh iya nanti kalau lewat sana gini aja biar aman, atau jangan lewat malam atau apa gitu-gitu. Nah itu yang selalu kita jadiin patokan. Jadi selalu dapat info dari bikers di setiap kota. Tapi emang gue lihat dari teman-teman juga sih solidaritas teman-teman bikers sih luar biasa. Iya. Vespa juga segala macem. Iya. Bahkan kalau kita udah bicara touring jarak jauh, itu udah nggak lihat merek, udah nggak lihat tipe motor, CC motor, udah nggak ini lagi. Keren. Jadi kalian ke kota baru tuh, apalagi di sosmed ya, biasanya lu nanti ketemu gue aja Ki, nanti kita ngopi di mana. Biasanya gitu. Ada grup WA-nya juga sebenarnya se-Indonesia, bikers se-Indonesia. Jadi tinggal ngasih tahu gue nanti tanggal sekian gue start dari Padang, gue bakal lewatin ini. Nah mereka udah pantau tuh. Jadi misalnya mau lewat Lampung, mungkin ada yang nyaut tuh, bang begalnya gue tenang aja aman. Iya. Ada tuh, tenang aja bang, gue lagi absen. Kita kan kayak Mesuji, Tulang Bawang itu kan termasuk daerah-daerah yang kata orang rawan. Iya. Nah kita malah mampir di situ ngopi. Iya. Jadi ya itu mereka sih kayaknya sih. Nyamar ya? Iya nyamar. Ya nggak tahu lah di warung kopinya mungkin mereka juga yang ini temen ya karena dilihat temennya si ini. Jangan deh. Iya, gitu. jangan kayak gitu. Itu udah bawa sekop sih katanya. Iya. Tapi tetap harus inilah perhatiin. Oh kalau teman-teman bilang ini jangan jalan malam ya, atau ini kalau dari sini ke sini harus berangkatnya minimal jam segini nih biar nggak kemalaman di situ. Nah itu kita ikutin kayak gitu. Sama sekali nggak ada yang rese Ki? Belum pernah sih, pernah nggak sih? Iya sih. Kayaknya belum pernah ya. Belum pernah. Kalau ke Jakarta sering ya. Nggak juga? Lumayan lah. Dibilang sering nggak juga, tapi lumayan. Termasuk jenuh dong, karena kan perkotaan yang banyak building gitu nggak sih? Kalau melihat kalian suka. Kalau dibilang gue mending disuruh riding 100 kilo kemana gitu daripada 10 kilo di Jakarta gitu. Wah. 180 derajat berbeda sama gue nih, jujur. Oh lu gitu ya? Ya macet di mana-mana. Oh kalau macet gitu, iya. Cuma view buildingnya lo ngerasa kayak nggak biasa aja. Kalau riding malam doang sih, baru ngerasain tuh enak. Iya riding malam ya. Kalau riding siang lo nggak bisa nikmatin sibuk. Gue bisa nyelip mana ya? Iya. Gitu. Bandung suka? Bandung lumayan. Bandung. Kalau kota besar sih kita paling suka apa ya? Jogja. Gue juga Jogja suka Solo tuh oke sih. Jawa Tengah ya? Besar, Oke. Secara kalian kan berarti dilabeli udah content creator nih. Ya oke lah ya. Mau tidak mau dong. Ya. Apa sih unique selling point-nya kalian dibanding yang lain? Misalnya. Itu yang lain belum pernah bikin ini nih kok. Ada gak? Secara ya mungkin ya pasti secara suami istrinya. Mungkin belum ada tuh, yakin loh? Ada, tapi mengerucut nih. Suami istri yang touring kan makin dikit nih. Kalau yang solo touring banyak. Suami istri touring itu makin mengerucut. Habis itu kita cuman pakai PCX doang. Bukan pakai motor-motor gede yang adventure segala macam. Dan yang kita tampilin itu memang sebenarnya kita bukan tampilin motoran ya. Kita lebih ke vlog suami istri yang hidup di jalanan kayak gitu. Kayak gitu sih. Dan kita menampilkan bahwa touring itu fun. Pasti. Tapi kalian tidak berencana ganti motor misalnya yang lebih speknya berbeda gitu misalnya? Enggak juga? Ada sih ada kepikiran pengen punya motor ini. Tapi ya so far selama kita masih nyaman di sekarang ini ya udah itu aja dulu. Kecuali ada brand yang tiba-tiba mau masuk, ayo. Masih bisa Jai.
Dia kerja di Harley. Oh. Benar. Pernah nggak lo capek dia yang bawa gantian? Nah, Saya nggak bisa bawa motor. Bob. Itu cinta, namanya cinta benar. Ini Cinta. rider tunggal ya, rider Lo tunggal. bisa bawa motor ya. Itu menarik tuh. Nggak bisa. Oh iya. nah orang sering bilang, lu gimana cara ajak istri lu buat motoran? Padahal kenyataannya adalah dia yang pengen. Oke. Saya Gue yang cuman nantangin. gojeknya aja udah. Iya. Ups. Itu. Oh gitu ya. Terus sama keluarganya juga kadang-kadang, udahlah stop touring ngomongnya ke gue. Padahal yang ini dia mau. Sampai sekarang, cuma sekarang udah diperbolehkan kan, udah kayak. Oh kalau touring Sudah. sama keluarga inti sih udah nggak ada masalah. Cuman kadang-kadang ya keluarga besar masih ada lah Iya. yang Ya. kapan touring? Sampai kapan mau touring terus? Udah ini gitu. Kapan mau punya anak kalau touring terus? Udahlah. Jawaban lo apa tuh? Kalau ada yang kayak gitu ya lo tanggapinya dengan bijak aja ya. Ya udahlah, ketawa aja. Gue paling ini dia yang mau, silakan tanya sama dia. Oh karena dari pihak. Ya, Oh dari lo aman terkendali. nggak ada yang berani nanya sih ke gue. Wah Kalau keluarga gue. lebih absolut lagi tuh kayaknya tuh. Australia tahun ini. Nggak, ASEAN tahun ini. ASEAN ya. Oh. ASEAN 10 negara tahun ini. Ini kelar, videonya nanti rangkaian videonya kelar, baru planning ke Australia-nya. Yang edit siapa Ki? Gue sendiri. Laptop? Ya. Atau di Laptop, kalian pakai kamera? action cam. Oke. Action cam only. Oke. Lebih simple. Mikrofon bawa. Kadang Interview enggak. orang-orang sekitar gak? Kadang ya, Ada. kadang ngobrol gitu-gitu. Oke. Karena yang menariknya kan kalau misalnya lo ke daerah tersebut, ya culture kota tersebut ya kan, Iya. diangkat salah satunya kan. Ya, cuman masalahnya adalah kadang-kadang kami tuh karena dasarnya bukan konten kreator ya, emang orang hobi jalan. Jadi kadang ketika di warung ngobrol, udah nggak lupa ini Pin. Iya. Jadi banyak sekali sebenarnya yang menarik, ilmu-ilmu menarik, culture-culture menarik yang harusnya gue rekam nih gitu. Tapi emang udah ketemu udah ngobrol. Iya. Gitulah. Harus belajar lagi, harus setiap saat sedia kamera. Ada. Berarti kalian konten Instagramnya masing-masing apa ada satu sendiri? Bikin satu sendiri. Akhirnya itu. Iya. Oke, fokusnya di situ berarti ya. Oke, admin berdua. Ya. Iya ya. Masih jalanin berdua. Masih jalanin berdua. Berarti YouTube juga. Ya dia lebih ke Instagram, TikToknya dia, Oke. YouTube-nya Lebih ke gua YouTube. gitu. Tayang setiap hari apa? Normalnya seminggu 2 kali gue di Selasa Jumat, tapi kadang-kadang kalau lagi di luar kota begini ya udah nggak bisa tayang. Ya karena kerjain semua sendiri kan. Gitu. Oke. Ini aja udah 2 minggu nggak ada video nih. Oh nungguin tuh follower tuh. Iya. Bang mana bang? Bang nggak ke Flores lagi bang? Oh banyak banget Banyak itu. banget yang Itu nanyain. lewatin daerah itu lagi. Iya. Banyak banget tuh yang gitu. Bang kapan main Sulawesi lagi? Kadang kan ada yang komen Kapan gitu kan, main? wah itu ngelewati rumah saya tuh dia bilang. Iya. Ya Nanti itu kalau benar. kesana lagi mampir rumah ya, Bang, gitu. gitu. Gitu sih. Biasanya durasi satu episode berapa jam-jaman? 30. Tergantung karena gue videonya kan bikin day by day. Jadi Hmm. berangkat pagi sampainya jam kan. Nah itu satu video Oh, cut biasanya. dulu. Ya kan. Nah tergantung tuh. Kalau misalnya sehari itu panjang banget ya panjang. Pernah sampai 50 menit pernah. Tapi kalau misalnya ternyata nggak banyak yang menarik di sepanjang perjalanan itu ya paling 20-an. Gitu. Di tengah journey kalian yang gue yakin cukup capek walaupun fun itu, pernah gak ada anjrit audionya gak keluar lagi? Oh banyak. Oh. Tuh kan. Nggak hanya audio, videonya hilang. Oh iya. Ada. Coba. Di mana? Dan kapan tuh? Di Momennya Kelimutu itu iya. emang korup. Tiba-tiba nggak bisa dibuka Filenya. satu perjalanan naik ke Kelimutu segala macamnya. Jadi udah pokoknya satu hari itu entah gimana ceritanya nggak bisa kebaca semuanya. Aduh, males banget tuh. Nah itu terus kalau audio pernah kita yang pakai mic tambahan. Jadi buat biar bisa ala-ala motovlog gitu. Iya. Tahu-tahu mic-nya nggak nyala atau yang nyala cuma salah satu akhirnya jadi kayak orang gila ngomong sendiri. Nah kan nggak bisa dipakai. Oke. Nah, kayak gitu pernah juga. Dan nyambung cerita horor tadi pernah yang dia nge-shoot di satu area tiba-tiba nggak korup nggak apa nomor videonya tetap urut tapi videonya nggak ada. Ya. Yakin ngerekam. Terus Kan taunya pas sampai di rumah. Sudah sampai di selesai rumah touring ngecek. nyampe rumah ngecek loh kok kamu nggak ngerekam di area ini.
Ada kok ngerekam banyak gitu. Lah ini nomornya bener dari nomor 56. 56 itu video selamat datang. 57-nya sudah selamat jalan. Waduh. Nah, nggak ngerti itu kenapa. Padahal dia yakin banget bahwa dia ngerekam di area itu. Waduh, itu emang daerahnya mungkin? Yes. Iya, benar. Dan gue juga ada pengalaman itulah di situ. Barengan tuh. Jadi dia ngerekam yang gue ngerasain yang lain di area yang sama. Dan dikonfirmasi oleh penonton yang komen, oh iya bang di daerah itu ya. Gua nggak deskripsikan daerahnya, tapi mereka langsung bilang ini yang jembatannya yang begini. Iya. Daerahnya yang gini. Ternyata banyak orang yang ngalamin hal yang sama di daerah itu. Waduh. Dan lo tetap gas terus aja ya? Ya udahlah, Caca Tarui kalau kami. Apa itu? Caca Tarui? Jargonnya kami itu kalau orang Padang pasti tahu tuh. Caca Tarui itu kayak istilahnya hajar terus. Oh Caca Tarui. Oh Tarui itu terus? Ya, hajar terus. Hajar terus gitu. Gue jadi malu ada darah Padangnya. Tapi taunya sedikit. Oke, Fon sama Ricky. Selain Eropa, selain keluar negerinya mungkin ke benua Amerika nanti. Ya, amin. Apa sih kalian sebagai couple nih the biggest goalnya apa? Karena buat gue sih ini merupakan contoh yang cukup indah menurut gue. Lo couple bisa punya passion yang sama, daily-nya menjalankan hobi yang sama dan tidak sama dengan orang banyak tapi bisa fun. Biggest goal kalian tuh apa? Gini, gue ngelihat banyak teman-teman ya kita bilang content creator ya, yang setelah bisa settle di dunia content creator itu ternyata bisa berbuat banyak buat orang. Lebih gampang lah lu ketika mau bantu orang atau apa segala macam, itu lebih gampang ketika lu udah gede. Ya. Nah kita tuh impian kita tuh benar-benar pengen yang ya udah kita nanti dari YouTube-nya, dari segala macam deal brand-nya udah settle, terus kita bisa bikin satu usaha nanti yang andai kata kita nggak nge-YouTube lagi ini masih bisa ngidupin, dan kita pengen bisa fokusnya nanti bisa terus keliling Indonesia tanpa perlu pulang, dan bisa apa sih di daerahnya yang gue perlu bantu. Apa sih jadi ada irisan sosialnya. Yes. Betul. Mantap. Bahkan sebenarnya itu sudah mulai kita lakukan di season-season kita sebelumnya. Itu kita selalu bikin satu episode yang gue tahu videonya pasti nggak akan naik, tapi minimal ada 1-2 orang aja yang tergugah nonton video ini, gue udah seneng. Kayak salah satunya kita pernah bikin itu waktu di Tomohon itu, lu tau gak sih ada istilah cacat ganda? Cacat ganda belum? Nah ada panti asuhan di Tomohon yang khusus untuk anak-anak cacat ganda. Cacat ganda ini Manado ya? Tomohon ya, Manado. Iya, Manado. Cacat ganda ini cacat fisik dan juga cacat mental sekaligus. Nah, itu ada anak-anak yang bangun aja nggak bisa, ngomong nggak bisa, ininya kaku, dan bisa. Ada yang udah nggak bisa bergerak. Iya. Tapi dipapah. Oke. Dan ya kita kalau nggak touring mungkin nggak sampai ke situ. Tapi itu ngelihat mereka di situ dan ngelihat orang-orang yang rawat anak-anak itu yang luar biasa ya. Wow, gitu. Dan gue cukup senang karena ketika gue buat videonya lalu ada yang nge-DM, itu nomor rekeningnya masih benar nggak yang di video atau gimana? Nah itu udah yang akhirnya ada yang tergugah. Nah betul, kayak gitu. Terus wah, itu keren sih. Di Labuan Bajo ada bukan panti asuhan ya, kayak rumah singgah untuk orang ODGJ, untuk anak-anak terlantar. ODGJ yang hamil, anak-anaknya pokoknya siapapun yang terlantar, yang hidup di jalan atau apa, dibawa ke sana, situ udah dirawat. Itu gila sih. Dan ya saat ini gue baru bisa begitu dengan mengangkat itu, nyebarin ke penonton gue bahwa ada loh yang begini, kalian kalau mau bantu mereka silahkan langsung, gak lewat kami. Itu keren. Tapi ketika kami mungkin punya platform yang bisa lebih gede lagi nanti suatu saat, ya mungkin kami bisa bantu langsung dan mungkin orang akan lebih banyak yang dengar bahwa ada loh yang seperti itu gitu. Oke. Kayak istilah cacat ganda aja kita pribadi baru dengar di situ. Betul. Dan melihat kondisi mereka, itu orang-orang ngerawatnya malaikat udah. Iya. Harus punya hati yang luar biasa sih. Lu masih ingat nama ininya atau ada akun Instagramnya? Mungkin nih teman-teman di sini pasti mau bantu itu. Sayap Kasih. Oh ya. Sayap Kasih. Panti asuhan Sayap Kasih di Tomohon. Panti asuhan Sayap Kasih Tomohon. Oke. Itu gila sih. Iya. Yang penting sih kita memang itu, kalau kita ngejalanin apa yang kita suka tapi plus berbagi, wah itu sih. Itu insya Allah long last menurut gue.
Amin. Amin. Ya. Karena Jadi, ada satu ini Bang yang gue pegang. Gue pengen hidup gue itu diberkati supaya untuk memberkati. Masya Allah, mantap. Mantap. Siap. Pokoknya gue doain Foni sama Ricky nih bisa terus mencapai cita-citanya. Amin. Berbagi buat orang banyak. Dan juga yang penting sehat terus. Amin. Ya, Doanya sama buat. Amin. Pokoknya gue tunggu lo sampai ke Amerika. Amin. Walaupun belum lo sebut lo tadi. Lo baru Belum ya? Australia, Eropa. Iya benar. Amerika gak mau? Mau sih, cuman goals itu yang benar-benar yang paling tantangannya itu sebenarnya Indonesia ke Eropanya. Kalau udah di Amerikanya kan sebenarnya sama kayak Australia. Kirim motor dari sini sampai Amerika, riding. Eropa tuh karena negaranya lebih banyak atau? Enggak, karena full riding dari Indonesia. Dan lebih banyak, memang negaranya banyak yang dilewatin dengan segala macam perbedaan culture apa segala macam, ya itu. Challenge-nya itu paling gede di situ. Kalau ke Amerika kan, ya udah tinggal kirim motor sampai Amerika riding. Coast to coast lah, LA to New York kan itu emang salah satu dream juga sebenarnya. Oh New York iya sih. Nah, LA to New York kan coast to coast. Nah itu, teman ya itu rasanya mungkin challenge-nya cuman jalanannya, ya kan, karena sudah sampai di Amerikanya itu dikirim. Tapi kalau benar-benar riding dari sini sampai Eropa, gue penasaran satu part nih. Gue cukup yakin nanti di Eropa kalian mungkin berbulan-bulan dong. Yes. Cukup yakin gue. Itu pakaiannya gimana? Pakaian. Sebenarnya gini, kalau lu riding jauh, kalau pakaian motor lu, ya, iya. Pakaian lu cukup untuk 3 hari, itu cukup untuk berbulan-bulan. Ya. Oh jadi lebih ngulang aja pakainya? Yes. Betul. Oke. Intinya gitulah, cukup untuk 3 hari, cukup untuk berbulan-bulan. Ya cuci di motor. Cuci di motor, cuci di hotel. Cuci di motor. Gue agak bingung tuh. Cuci di hotel, besok pakai lagi, jalan. Malamnya itu. Oke. Jadi kalau misalnya nih, gue riding nih dari Padang, dari Jakarta, Semarang, Surabaya, besoknya langsung nih. Ya udah sampai Semarangnya cuman ganti baju tidur, cuci bajunya di wastafel, gantung, pakai yang dry fit, yang quick dry. Iya. Besok itu lagi dipakai baju tidurnya simpan lagi. Jadi baju-baju yang lain nggak keluar, cuman gitu doang. Oke. Nanti baju yang lain keluar itu kalau kita stay-nya beberapa hari di kota itu. Iya. Nah, baru baju yang lainnya keluar. Iya. Jadi sesimpel itu. Cukup untuk 3 hari, cukup untuk berbulan-bulan. Tuh garis bawahi. Gue kayaknya kalau di Eropanya sih mau ngikut tuh gue. Sampai Eropanya ya. Maksudnya gue bayangin motoran di Eropa. Yaudah kita ini nih. Nanti kalau kami sampai Eropa nyusul. Mau gue. Iya. Mau. Gue pernah ke Belanda, gue pernah. Seru. Belanda kan dekat Belgia. Ya sebenarnya sih kalau mau dari sini terbang sampai situ ambil paket tur motor itu sih banyak. Tapi sih cupu jatuhnya gue ya. Gue nggak bilang cupu dong. Kalau nggak ikutin dia. Enggak, gue nggak bilang cupu. Cuman kan kalau tantangannya kita bawa motor Indonesia kan kebanggaannya beda. Bawa merah putih tuh taruh di motor di. Nah itu yang kita bawa berkibar sepanjang jalan. Nah itu. Aku bagian benderanya malu sih itu ya. Kayaknya lebih ke Qatar Airways nih, maaf nih gue bilang. Ini juga nanti ke ASEAN yang bendera udah pasti. Habis itu kita nanti kan ada sama, gue nyebut brand boleh gak sih? Boleh. Kita salah satunya apparel kan sama Tracker. Nah kita nanti minta custom design buat kita supaya adalah bawa batik atau apa kayak yang di represent Indonesia. Represent Indonesianya yang memperkenalkan. Nah cuman sambil sekarang kita masih mikir-mikir nih batiknya yang mana nih. Yang mau kita bawa, yang mau kita angkat. Yang kayak gitu pasti akan dengan bangga. Keindonesiaan kita akan kita bawa kemana-mana. Jadi mantap. Itulah. Mungkin terakhir nih kalian berdua kasih shout out buat yang udah support kalian selama ini di jalan. Teman-teman. Apa ya? Teman-teman bikers di daerah mana gitu. Tuh. Ya, thank you. Ya. Misalnya gini, buat teman-teman di Lampung, thank you kalian gak begal saya. Gitu. Kan gue gak tahu, coba. Gak ada sih, pokoknya ya buat semua bikers di seluruh Indonesia yang pernah dan akan ketemu kita, thank you, dan selalu jaga brotherhood di dalam dunia motoran, dan yang pasti kalau dari kita berdua, Caca Taruy. Yoi.